Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran hari ini kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran dimulai, saya mengingatkan kepada anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Selanjutnya anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gradien garis lurus. Ada 3 masalah yang akan kita bahas. Yang pertama tentang gradien garis, yang kedua menentukan gradien garis, dan yang ketiga sifat-sifat gradien suatu garis. Baik, langsung saja kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang gradien garis. Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil, M kecil. Kemudian yang kedua, menentukan gradien garis. A. Menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Rumusnya M sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X, atau sama dengan delta Y per delta X. Ini contohnya. Lihat grafik yang pertama, kita ambil 2 titik sembarang, misalnya A dan B. Kemudian kita buat bentuk segitiga siku-siku. Nah, delta Y itu adalah selisih dari Y-nya B dengan Y-nya A. Ini delta Y berarti 2 satuan. Delta X selisih antara X-nya A dengan X-nya B. Karena yang besar X-nya B berarti X B dikurangi X A. Sehingga gradien garis G adalah M sama dengan delta Y per delta X sama dengan 2/3, ya. 3. Gambar kedua, grafik kedua, kita ambil titik A 2,5 dan B nya 5,3. Gradien garis L sama dengan M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y nya ini selisih YB dengan YA, atau YA dengan YB sama saja. Ini kemudian selisih X nya X A dikurangi X B, atau sebaliknya, sehingga diperoleh min 2/3 sama dengan min 2/3, gitu ya. Lanjut, B. Menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Ada 2 cara. Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan mx plus n. Kalau ada persamaan garis yang persamaannya Y sama dengan mx plus n, maka gradiennya adalah M, ya, koefisien X, dengan catatan koefisien Y-nya 1. Jadi kalau belum 1 kita rubah itu menjadi 1, baru kita baca gradiennya, yaitu koefisien X. Nah, gitu ya. Yang kedua, gradien garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C. Gradiennya min A per B. Min A itu koefisien X, B itu koefisien Y, ya, min A per B. C. Menentukan gradien garis jika diketahui 2 titik yang dilalui. Gradien garis yang melalui titik A X1, Y1 dan B X2, Y2 adalah M sama dengan delta Y per delta X, sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, atau dibalik juga boleh, Y1 min Y2 per X1 min X2, nanti hasilnya sama. Gitu. Lanjut, sifat-sifat gradien suatu garis. A. Jika garis dari kiri ke kanan naik, gradiennya bernilai positif atau M-nya lebih dari 0. Ya, kalau miringnya ke kanan naik, kalau ke kiri naik, negatif. Jika garis dari kiri ke kanan turun, atau naiknya ke kiri, atau kalau ini dibaca dari kiri ke kanan turun, maka gradiennya bernilai negatif atau M kurang dari 0. Jika garis sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0. Nah, kalau sejajar sumbu X, gradiennya 0. Kalau sejajar sumbu Y, maka gradiennya tidak terdefinisi. Jadi kalau vertikal tidak terdefinisi. Contoh soal nomor 1, tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. A. Y sama dengan 3X. B. 2Y min X sama dengan 5.
C 9X plus 6Y min 18 sama dengan 0. 2. Tentukan gradien garis yang melalui titik A min 3,2 dan B 4, min 5. 3. Grafik perkembangan berat badan seorang bayi selama setahun berbentuk garis lurus. Diketahui pada usia 1 bulan berat badan bayi tersebut 3.600 gram dan pada usia 10 bulan 9.000 gram. Tentukan besar kenaikan berat badan bayi setiap bulan. Kita jawab bersama-sama. Untuk 1A, gradiennya adalah, karena bentuknya Y sama dengan MX plus N, MX, maka kita tinggal baca, berarti gradiennya adalah koefisien X. Jadi M sama dengan 3. Kita lihat. Nah, jadi M nya sama dengan 3/1 sama dengan 3. Kemudian yang nomor 1B, 2Y min X sama dengan 5. Kita rubah dulu, diubah ke bentuk Y sama dengan MX juga bisa. Ini bentuk AX plus BY plus C ini. Sehingga gradiennya min A per B, seperti rumus yang ini tadi, mana ya, ini ya. M sama dengan min A per B tadi ya. Ya, kembali. Kalau di sini saya rubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C, sehingga 2Y min X plus 5 sama dengan 2Y, X nya lari ke kanan menjadi plus X plus 5. Terus karena koefisien Y nya 2, kita bagi 2 supaya koefisiennya 1, sehingga dibagi 2, Y sama dengan setengah X plus 5/2, sehingga gradiennya M sama dengan setengah atau 1/2. Untuk yang C silakan dicoba sendiri di rumah. Nomor 3, tentukan gradien garis yang mulai titik A min 3,2 dan B 4, min 5. Kita gunakan rumus. Nah, ini nomor 2, M sama dengan, M nya M kecil ya sebenarnya, M kecil, Y2 min Y1 per X2 min X1. M sama dengan min 5 min 2 per 4 min 3. M sama dengan min 7 per 7. M sama dengan min 1. M itu gradien, jadi gradiennya sama dengan negatif 1. Nomor 3 berbentuk cerita, caranya sama ya. Kita gunakan rumus persamaan garis lurus ya. Y sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y di titiknya kan ada 2 yang dilalui, yaitu ini 1,3600, X nya 1, Y nya 3600. Titik yang kedua 10,9000 ya. Sehingga Y min 3600 per 9000, ini Y2 9000 per 3600 sama dengan X min X1, X1 nya 1, X2 nya 10 per 10 min 1, sehingga ekuivalen dengan Y min 3600 per 5400 sama dengan X min 1 per 9. Terus perkalian silang, 9 kali Y min 3600 sama dengan 5400 kali X min 1. 9Y min 32400 sama dengan 5400 X min 5400. 9Y sama dengan min 32400 pindah ke kanan menjadi positif ya. 9Y sama dengan 5400 X min 5400 ditambah 32400 sama dengan 9Y sama dengan 5400 X plus 27000. Y sama dengan, kemudian sama-sama kita bagi 9 menjadi 9, Y sama dengan 600 X plus 3000. Untuk mencari kenaikan tiap bulan maka kita masukkan, jika X nya 1 atau 2 atau 3 terserah, yang penting berurutan, karena untuk menghitung kenaikan 1 bulannya. Jadi kita masukkan X1 yang paling kecil sehingga hitungannya mudah ya. Untuk X1 artinya bulan pertama, maka Y sama dengan 600 plus 3000 sama dengan 3600. X sama dengan 2, maka Y sama dengan 1200 tambah 3000 sama dengan 4200. Kenaikan tiap bulannya berarti 4200 dikurangi 3600 sama dengan 600. Ya, begitu anak-anak pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan kalau belum paham silakan nanti bertanya lewat WA. Demikian, dan untuk latihan soal silakan nanti dikerjakan
soal-soal pada UK 2 atau uji kompetensi 2 bagian yang A halaman 92. Kerjakan di buku interaktif saja dengan cara menyilang jawabannya. Selanjutnya, saya kira sudah selesai pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.